Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita masih PJJ, kalian tetap semangat ya. Nah, Ibu ucapkan selamat kepada kalian karena kalian sudah memasuki semester kedua kelas 11 ya. Nah, untuk semester ini sangat menentukan langkah kalian untuk naik ke kelas 12. Oleh karena itu, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Pada awal semester kedua ini, kita akan membahas tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, salah satu tujuan negara Republik Indonesia itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu alinea keempat. Bunyinya adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, salah satu konsekuensi dari tujuan tersebut adalah bahwa bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah, hal tersebut dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia yang ada di dunia. Sehingga sudah seharusnya bahwa bangsa Indonesia itu harus berada pada lapisan terdepan. Dalam apa? Dalam upaya perdamaian dunia. Nah, menurut kalian, apa yang akan terjadi jika seandainya negara Indonesia tidak menjalin hubungan dengan negara lain? Nah, tentu semuanya pasti akan sepakat. Yang pertama, kita akan dikucilkan dari pergaulan dengan bangsa-bangsa dengan negara lain. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia tidak akan bisa berinteraksi dengan negara-negara lain. Nah, hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Nah, ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli, ya, untuk membangun negaranya, maka dengan menjalin hubungan internasional dengan negara lain, maka itu akan mengatasi persoalan dan kita bisa meminta bantuan kepada negara lain. Oleh karena itu, bahwa hubungan internasional merupakan kedudukan yang sangat penting bagi suatu negara. Berkaitan dengan hal tersebut, apa sebenarnya hubungan internasional itu? Nah, secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap bahwa sama dengan konsepsi politik luar negeri. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama dengan konsepsi politik luar negeri. Hubungan internasional atau hubungan luar negeri dan politik internasional. Nah, ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain. Akan tetapi ada persamaannya juga, yaitu persamaannya adalah dengan ada kata-kata bahwa melampaui batas-batas negara atau lingkupnya itu adalah lingkup internasional. Nah, untuk memperluas pemahaman kalian, Ibu akan memberikan paparan dari ketiga konsepsi tadi. Pertama adalah politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Dengan tujuan adalah untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Kedua, hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dan semua pihak yang tidak tunduk kepada kedaulatannya. Yang ketiga, politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan
kepentingan dan tindakan dari beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Nah, itulah makna dari hubungan internasional. Semoga apa yang Ibu jelaskan kalian pahami. Setelah itu kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya hubungan internasional. Suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dengan negara lain. Sama seperti kita sebagai individu, kita tidak bisa hidup sendirian. Ya, kita sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan bantuan orang lain. Begitupun dalam suatu negara. Dalam suatu negara, negara pun sangat membutuhkan bantuan dari negara lain. Nah, untuk menjaga keberlangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya, maka negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Untuk mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Misalnya, ketika awal kemerdekaan, bangsa Indonesia itu membutuhkan pengakuan dari bangsa lain atau dari negara lain. Oleh karena itu, para pendiri negara Indonesia menjalin hubungan dengan negara India, Australia, Amerika, Mesir, dan sebagainya. Alhasil, kemerdekaan negara Indonesia itu mendapatkan dukungan dari negara lain di dunia. Negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan secara de jure oleh negara lain. Nah, sekarang kita akan bahas secara de facto dan de jure. De facto adalah jika suatu negara memiliki atau syarat-syarat dari berdirinya suatu negara. Yang pertama adalah wilayah. Suatu negara sudah dikatakan secara de facto, fakta itu adalah faktanya, nyata ada. Yang pertama adalah wilayah, yang kedua ada rakyat, yang ketiga adalah adanya pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua adalah secara de jure. Secara de jure, suatu negara sudah memenuhi syarat berdirinya suatu negara apabila sudah ada pengakuan dari negara lain. Nah, dari sini perlu kerjasama dalam bentuk hubungan internasional. Antara lain, ada faktor-faktor yang kedua. Ada faktor-faktor. Yang pertama, faktor internal. Kalau faktor internal adalah adanya kekhawatiran, keterancaman, keberlangsungan hidup dalam suatu negara. Misalnya, takut dikudeta atau adanya intervensi dari negara lain. Yang kedua adalah faktor eksternal. Kalau faktor eksternal itu adalah bahwa negara sangat membutuhkan negara lain, sangat membutuhkan bantuan dari negara lain. Ya, maka dari itu untuk memenuhi ketergantungannya atau memecahkan masalahnya, maka kita berhubungan dengan negara lain. Misalnya dalam bidang Epolexos Budhankam, yaitu ekonomi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Di dalam hubungan internasional, Indonesia juga adanya pembangunan bagi bangsa Indonesia untuk peningkatan dan kerjasama. Kerjasama ini bisa secara kerjasama baik bilateral maupun multilateral. Kalian sudah paham pengertian dari kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah hubungan antara satu negara dengan negara lain. Apabila yang disebut dengan hubungan multilateral adalah kerjasama lebih dari satu negara. Misalnya Indonesia dengan PBB, Indonesia dengan ASEAN, ya, itu adalah multilateral. Nah, di sini ada berbagai macam-macam yang sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional.
Nah, sekarang bagaimana bangsa Indonesia itu dalam hubungan internasional kita bisa berhubungan dengan negara lain. Nah, tujuannya adalah yang pertama, adanya pembentukan negara Republik Indonesia yang demokratis. Kedua, dengan adanya hubungan internasional, maka pembentukan masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga, pembentukan persahabatan dengan negara lain. Yang keempat adalah mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kelima adalah memperoleh barang-barang yang diperlukan dari negara lain. Tujuannya adalah untuk memperbesar kemakmuran rakyat Indonesia. Yang keenam, meningkatkan perdamaian internasional. Yang ketujuh, meningkatkan persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga apa? Sehingga pelaksanaan dari cita-cita sesuai dengan cita-cita yang ada di dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila. Jadi, itulah pentingnya hubungan internasional. Nah, sekarang kita akan membahas yang ketiga, yaitu politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu alinea keempat, bahwa bunyinya ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, dari pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa politik negara Indonesia kita itu adanya bebas aktif. Bebas artinya bebas menentukan pilihan tanpa adanya intervensi dari negara lain. Sedangkan kalau aktif artinya aktif dalam perdamaian dunia. Nah, di sini ada peristiwa-peristiwa yang menggambarkan bentuk kerjasama negara Indonesia. Yang pertama adalah bahwa negara Indonesia menjadi anggota PBB. Yang kedua adalah memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Ya. Nah, yang ketiga adalah negara Indonesia terlibat langsung dalam misi perdamaian keamanan dunia, yaitu dengan kita mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang konflik. Yang keempat, bahwa negara Indonesia adalah salah satu pendiri ASEAN. Kelima, kita ikut serta dalam pesta olahraga internasional seperti Olimpiade, ASEAN, atau SEA Games. Yang keenam, bahwa Indonesia aktif dalam beberapa organisasi internasional lainnya, misalnya seperti OKI, OPEC, APEC, dan lainnya. Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian dimengerti. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.